Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Adelia Renata. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh. Saya Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dari kelas 2 PAIB. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu Bapak Rosidi MPDI. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada masa itu dan masa kini? Nah, faktor-faktor utama kejayaan. Yang pertama itu dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah dan Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Yang kedua itu Islamisasi ilmu dari berbagai peradaban. Ilmu dari Yunani, Persia, India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu dikembangkan. Yang ketiga itu stabilitas politik dan ekonomi, membuka ruang bagi pengembangan ilmu, sastra, seni, dan filsafat. Yang keempat itu kosmopolitanisme Baghdad, yaitu menjadi pusat budaya dunia, terbuka terhadap ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan bangsa. Yang kelima, dukungan negara terhadap ulama dan ilmuwan. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi berkembang pesat. Nah, dampak terhadap peradaban dunia masa itu menjadi pusat pembelajaran dunia, menarik pelajar dari Eropa dan Asia. Dampak terhadap peradaban dunia pada masa kini, kontribusi dalam matematika, kedokteran, astronomi, filsafat masih dirujuk hingga sekarang. Warna intelektual ini memengaruhi Renaissance Eropa. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sistem kekuasaan mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam saat itu? Pola kekuasaan Umayyah bersifat Arab sentris, sedangkan Abbasiyah itu lebih eksklusif dan multietnis. Dalam sistem politik, Umayyah itu mengandalkan kekuatan militer dan ekspansi. Abbasiyah itu membangun birokrasi yang rapi dan berorientasi budaya. Nah, dalam pendekatan intelektual, Umayyah itu fokus pada peluasan wilayah, sedangkan Abbasiyah itu menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pengaruh terhadap politik dan intelektualnya itu, Umayyah itu menyebarkan Islam luas tetapi kurang mengembangkan ilmu secara mendalam, sedangkan Abbasiyah itu politik lebih stabil, mendukung perkembangan pemikiran, filsafat, dan keilmuan. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu analisis peran peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol sebagai jembatan ilmu antar timur dan barat. Apa kontribusi terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme? Peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol Muslim itu yang berkembang antara abad ke-8 hingga ke-15 Masehi, memainkan peran strategis sebagai penghubung peradaban timur, yaitu Islam, dan barat Eropa, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Kontribusinya terhadap Eropa yaitu penyebaran ilmu matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Yang kedua, pengaruh pemikiran filsafat Islam terhadap tokoh Eropa. Yang ketiga itu inspirasi bagi lahirnya
sistem pendidikan modern di Eropa. Andalusia itu juga menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu hidup berdampingan, bekerja sama dalam ilmu dan budaya, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan maju. Selanjutnya itu soal yang keempat. Bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal? Jelaskan dinamika akulturasi yang terjadi antara nilai-nilai Islam dan budaya pra-Islam. Yaitu pengaruh Islamisasi di Nusantara yaitu menyebabkan perubahan besar dalam sistem sosial dan budaya lokal. Secara sosial, muncul elit baru seperti ulama dan raja Islam. Hukum adat ini dipengaruhi syariat serta berkembangnya lembaga pendidikan seperti pesantren. Dalam budaya, Islam itu memengaruhi bahasa, seni, sastra, dan arsitektur. Sedangkan dinamika akulturasi terjadi melalui penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal. Contohnya itu upacara selamatan, Contohnya itu seperti upacara selamatan tetap ada, namun disisipi doa-doa Islam serta tradisi tahlilan dan maulid Nabi yang lahir dari perpaduan budaya lokal dan ajaran Islam. Islamisasi ini berlangsung damai dan fleksibel, menciptakan budaya Islam Nusantara yang khas. Selanjutnya itu soal yang kelima.